Assalamu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mahasiswa program mata kuliah ilmu fiqh rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa menyapa Anda kembali di perkuliahan ilmu fikih yang pada pertemuan kali ini sudah sampai materi ketiga, yakni tentang hubungan antara ilmu fikih dan usul fikih. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka dulu pertemuan ini dengan baca umul kitab ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mahasiswa program mata kuliah ilmu fikih, materi ketiga ini kita ingin mengkolaborasi atau kemudian ingin memahami bagaimana relasi antara usul fikih sama ilmu fikih, sekalipun pada pertemuan perdana saya telah menyinggungnya, biar di pertemuan ini lebih komprehensif bahasan di mana letaknya ilmu fikih dan juga di mana letaknya usul fikih. Baik, pertama sebelum kita mengkolaborasi atau kemudian memadukan ya hubungan antara ilmu fikih dan ilmu fikih, kita harus tahu dulu apa itu pengertian daripada usul fikih. Usul fikih sendiri itu didefinisikan oleh Syekh Abdul Wahab Qalab di dalam kitabnya Ilmu Usulil Fikih Abdul Wahab Qalab, halaman 13 dikatakan begini: usul fikih adalah al-ilmu bil qawaidi wal buhuthi allati yutawassalu biha ila istifadatil ahkam syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha at-tafsiliyah. أو هي مجموعة القواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفسيرية. Adalah ilmu atau mengetahui, upaya mengetahui terhadap kaedah-kaedah dan pembahasan-pembahasan, ya, yang dengan kaedah dan pembahasan itu kita bisa sampai untuk memperoleh hukum-hukum syar'i. Siapa yang kita bisa sampai? Kita di sini adalah mujtahid, bukan sembarang orang ya. Min adillatiha tafsiliyati, dari dalil-dalil yang terperinci. Artinya dengan menggunakan kaedah dan juga pembahasan-pembahasan di dalam ilmu usul fikih, seorang mujtahid itu bisa menggali hukum dari dalil-dalil terperinci. Dalil-dalil terperinci itu maksudnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, kalau kemudian saya bilang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu namanya dalil tafsili Al-Quran. Kalau saya bilang sallu kama ra'aitumuni usalli, itu namanya dalil tafsili Al-Hadis. Gitu ya. Au hiya majmu'atul qawaid wal buhus, atau ilmu usul fikih ini adalah kumpulan daripada kaedah-kaedah dan pembahasan-pembahasan yang dengan kaedah dan pembahasan atau kumpulan kaedah dan pembahasan itu seorang mujtahid bisa sampai untuk memperoleh hukum syar'i dari dalilnya yang terperinci. Perbedaan antara al-ilmu dengan majmu' itu, kalau al-ilmu itu aktif, namanya mengetahui ya. Kalau majmu' itu sudah kumpulan, seakan-akan sudah pasif. Saya lebih condong kepada definisi usul fikih yang menyatakan al-ilmu. Nah, jadi kalau hanya majmu'ah itu kumpulan, berarti tidak aktif ilmu usul fikih itu. Berarti sudah ya seperti itu. Yang ada itu sudah. Tidak ada penambahan berarti. Tapi kalau kemudian dikatakan al-ilmu, berarti terus akan bisa menambah kaedah-kaedah dan pembahasan. Karena ini kan upaya untuk mengetahui. Upaya untuk mengetahui itu ya tidak harus sama terus kan kaedah-kaedah itu dari ulama mutaqaddimin sampai mutaakhirin. Senyampang kemudian ada pemikiran-pemikiran baru di dalam upaya menggali hukum Islam di dalam Al-Quran dan Hadis, maka itu sudah bagian daripada al-ilmu. Selanjutnya,
Apa kemudian objek usul fikih? Ini objek usul fikih itu adalah ad-dalilus syar'iyyul min haitsu ma yathbutu bihi min al-ahkamil kulliyah. Adalah dalil syar'i kulli. Dalil syar'i kulli yang universal, kulli itu universal dari aspek yang berkaitan dengan hukum universal. Jadi dalil yang universal berkaitan dengan hukum universal. Jadi begini, dalam usul fikih itu, usul fikih tidak membahas perbuatan seseorang yang berkaitan dengan dalil, tapi membahas tentang dalil yang dengan dalil itu ada hubungannya dengan hukum-hukum yang sifatnya universal. Contohnya, di dalam Al-Quran itu kan banyak perintah-perintah. Jadi ada perintah sholat, perintah zakat, perintah haji, dan semacamnya. Ada aqimus sholat, ada atuz zakah, wa'adzin fil haji, kan itu kan. Ada kemudian sholat Jumat, kemudian itu semuanya kan perintah-perintah semua. Itu oleh ulama kemudian dikumpulkan, oh ini perintah. Ini dalil-dalil yang membahas tentang perintah. Dikumpulkan satu persatu dalil-dalil itu. Setelah dikumpulkan dalil-dalil itu jadi satu persatu, ya, akhirnya kemudian dipahami, oh ini dalil yang berkaitan dengan perintah. Dibuatkanlah kaidah al-amru yadullu alal ijab. Bahwa perintah itu menunjukkan kepada wajib. Nah, al-amru itu dalil. Al-amru itu dalil, namanya dalil kulli. Dalil yang universal. Di bawahnya al-amru itu banyak, yaitu aqimus shalah, atuz zakah, dan semacamnya. Terus menunjukkan al-ijab. Ijab itu hukum kulli. Ya, hukum kulli. Di bawahnya ijab itu ada hukum juz'i, namanya ijabus shalah, ijabus siyam, ijabus sholatil jum'ah, ijabul haji, dan semacamnya. Yang dibahas oleh usul fikih yaitu membahas al-amr dan al-ijab, membahas an-nahyu dan at-tahrim, membahas al-amr dengan an-nadab, membahas an-nahyu dengan al-karahah, membahas al-amr dengan al-ibahah atau an-nahyu dengan al-ibahah. Begitu ya. Itu nanti bahasannya nanti akan diperjelas di dalam materi usul fikih. Saya hanya mengantarkan saja di sini. Itu usul fikih, objek kajiannya. Jadi bukan hukum, bukan perbuatan manusia yang berkaitan dengan hukum. Kalau perbuatan manusia berkaitan dengan hukum, itu bahasan daripada ilmu fikih, sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemarin. Kalau usul fikih yang dibahas adalah dalil. Dalil kulli tadi itu al-amru, an-nahyu, al-am, al-qas. Nah, itu objek kajian usul. Selanjutnya, apa tujuan mempelajari usul fikih? Nah, ini tujuannya ya. Kalau ilmu fikih tujuannya adalah bagaimana mengecopkan, ya, ngecopkan hukum yang sudah diperoleh. Contohnya hukum wajibnya sholat, ya. Wajib itu dicopkan kepada perbuatan manusia yang berkaitan dengan sholat, sehingga kemudian dikatakan sholat wajib. Nah, itu usul fikih, ilmu fikih, ngecop-ngecop begitu. Tapi kalau kalau usul fikih tidak. Ini tatbiqu qawaidihi wa nadhariyatihi, ya. Tatbiqu qawaidihi wa nadhariyatihi 'ala al-adillati at-tafsiliyah litawassuli ila al-ahkam asy-syar'iyyah allati tadullu 'alaiha. Jadi menerapkan kaidah-kaidah dan teori-teori usul fikih kepada dalil-dalil tafsili, ya, dalil tafsir tadi yang saya katakan al-aqimus shalah, atuz zakah, ya, itu dalil tafsir. Tapi dalil tafsir yang Al-Qur'an. Agar bisa sampai kepada hukum-hukum syar'i, kepada ijab, kepada nadab, kepada karohah, kepada ibahah, dan sebagainya. Yang ditunjukkan oleh dalil-dalil tersebut, seperti al-amru yadullu alal ijab, seperti yang tadi. Jadi diterapkan al-amru yadullu alal ijab, diterapkan kepada apa? Kepada dalil aqimus shalah tadi itu. Oh, ini perintah ini. Ini kan ada amar, ada lafaz amar, akim. Akim itu lafaz amar. Oh, ini beri perintah. Nah, dalam kaidah usul fikihnya, perintah itu menunjukkan wajib. Oh, berarti aqimus shalah ini wajib. Berarti mendirikan sholat itu hukumnya wajib. Kan tidak ada di dalam Al-Qur'an yang menyatakan ajibus shalah, tidak ada.
Yang ada aqimus sholat. Tapi karena aqim itu adalah fi'il amar, maknanya berarti mendirikanlah kamu. Wajib itu bukan hanya sunnah, tapi wajib karena ada ancaman-ancaman di belakang. Karena nanti yang perintah itu tidak menunjukkan wajib. Berarti ada petunjuk di belakang yang kemudian itu dianggap sebagai wajib. Selanjutnya, karakter ilmu fikih ya. Ini menurut Kiai Haji Najih Maimun, putranya Mbah Maimun Zubair, itu beliau dalam sebuah makalahnya mengatakan karakter ilmu fikih itu ini ada 5 setidaknya. Yang pertama bahwa ilmu fikih ya karakter ilmu fikih itu komprehensif, syamil, memenuhi tuntutan hidup manusia. Kalau memenuhi tuntutan hidup manusia berarti ilmu fikih ini adaptif terhadap perkembangan dan perubahan zaman. Itu ilmu fikih. Jadi adaptif terhadap perkembangan zaman. Bercorak religius dan mengandung sisi halal dan haram. Bercorak religius dan mengandung sisi halal dan haram. Ya, karena agamis bukan pakai gamis. Kalau bahasa Maduranya agamis yang kui gamis seperti ini. Agamis itu maksudnya religius. Ya fikih itu ya memang hukum-hukum yang memang religius karena itu hukum Islam. Mengandung sisi halal dan haram. Ya karena fikih mainnya seputar antara halalkah atau haramkah. Hubungan fikih Islam dan akhlak. Jadi fikih itu sebenarnya dalam rangka menyempurnakan akhlak. Jadi orang kalau kemudian menganggap bahwa dirinya sudah berakhlak tapi kemudian mengabaikan fikih, ya percuma. Imam Malik pernah menyatakan, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassak. Orang yang berfikih-fikih tapi tidak berakhlak, maka dia fasik. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandak. Orang yang kemudian hanya berakhlak katanya, maunya berakhlak tapi mengabaikan fikih, maka dia akan terjerumus kepada persoalan kekafiran zindik. Kafir zindik itu menurut guru saya dulu adalah seorang kafir yang tak tahu bahwa dirinya kafir, kan susah. Nauzubillahi min dzalik. Jadi dia hanya maunya beribadah tapi tidak tahu tentang fikihnya, ya percuma. Duhur pas 10 rakaat, asar 10 rakaat, subuh pas tak sholat misalkan, hanya cukup ingat. Nah, ini karena tidak tahu teori fikihnya. Dia mau berakhlak kepada Allah, mau beribadah terus, tapi kemudian tidak tahu tentang konsep fikihnya. Maka dia akan menjadi tazandak katanya. Yang benar, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Orang yang mampu mengkolaborasi antara fikih dan akhlak, ya, antara tasawuf dengan akhlak, tasawuf itu kan fikih ya, akhlak ya, antara tasawuf dengan fikih, kolaborasi di antara keduanya, faqad tahaqqaq, maka orang itu akan mendapatkan hakikat daripada kebenaran itu sendiri. Jadi keduanya harus saling berjalan antara fikih dengan akhlak, yakni tasawuf. Balasan melanggar syariat bersifat duniawi dan ukhrawi. Dalam fikih itu begitu. Orang kalau bunuh orang maka dibunuh dia, ya kan? Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, itu hukum fikihnya. Orang yang melakukan tindakan membunuh, maka dia harus diqisas. Dalam akhirat dia akan mendapatkan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, kan gitu. Dia akan mendapatkan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Jadi kalau dia membunuh, ayat yang lain menyatakan dia akan mendapatkan azab yang besar dan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di duniawi dia harus diqisas. Fikih Islam lebih memihak kepentingan kolektif. Fikih Islam relevan dan bisa diterapkan sepanjang zaman. Seperti yang saya katakan tadi itu. Sholihun li kulli zamanin wa makan. Selalu layak, baik di tiap kondisi dan waktu. Tidak memihak kepentingan individual, tapi kolektif. Itu karakter. Terus kemudian lanjutannya ini. Menurut sebagian tokoh bahwa fikih Islam itu sempurna katanya. Kamil. Elastis. Nah, jadi kalau ada kemudian, pokoknya hukumnya haram, tidak bisa. Kalau Anda belajar ilmu fikih, nanti akan menemukan berbagai macam pendapat. Ya, dulu menggunakan celana panjang itu haram hukumnya. Kenapa? Karena pada waktu itu menggunakan celana panjang itu menjadi ciri khas daripada orang-orang kafir. Itu Belanda.
Tapi kalau sekarang tidak, itu sudah menjadi ciri khas orang Islam juga. Ya, artinya kemudian pada waktu sekarang menggunakan celana panjang itu ya tidak haram lagi. Dulu itu bisa dikategorikan tasabbuh bil kufur itu haram. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum itu sendiri. Jadi kalau kemudian orang tersebut menggunakan pakaian atau aksesoris yang menyerupai budaya orang kafir, dia dianggap kafir. Tapi sekarang kan tidak. Celana panjang itu dosen, rektor semuanya sudah menggunakan, kan baik itu perguruan tinggi negeri non muslim ya, atau kemudian yang Islam sama gitu kan, sama menggunakan kenegaraan semua menggunakan celana panjang semua. Kalau dulu tidak. Itu dalam rangka apa? Memberi semangat nasionalisme pada waktu itu agar tidak cinta penjajah, menunjukkan anti penjajah dengan tidak menggunakan simbol-simbol pakaian mereka, nah, ya menggunakan adat simbol pakaian kita pada waktu itu, sehingga pada waktu itu diharamkan. Kalau sekarang tidak, itulah elastis namanya. Universal dan dinamis. Nah, dinamis itu artinya ya sama, selalu adaptif. Adaptif itu artinya ya menerima perubahan zaman. Sistematis, ya artinya tidak sembrono. Fikih itu ada kronologisnya kenapa kemudian itu menggunakan usul. Hukum Islam bersifat ta'akuli dan ta'abudi. Ya, seperti sholat. Sholat itu ta'abudi ya, ta'abudi. Jadi kenapa Anda harus mengangkat tangan dulu? Kenapa kok tidak salam dulu? Anda kalau kemudian datang ke rumah orang, itu kan salam dulu. Assalamualaikum. Tapi kenapa kalau dalam sholat kemudian salamnya terus belakang? Kenapa kok tidak di awal saja? Assalamualaikum. Tidak. Tapi takbir dulu. Itu namanya ta'abudi. Dogmatis, sesuatu yang sudah diajarkan langsung dari Rasulullah. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Ta'akul itu artinya rasional. Seperti kewajiban zakat. Kenapa zakat itu kemudian diwajibkan? Dia dalam rangka mengangkat martabat dan nasib perekonomian orang yang kaum lemah, kaum papah, du'afa wal mustadafin. Ya, orang-orang miskin, fuqara. Rasional kan? Oh iya, kalau dia diberi harta, insya Allah ekonominya akan meningkat. Kan begitu, ta'akuli itu namanya. Tapi kalau ibadah haji, kenapa melempar-lemparan? Kenapa muter-muter Ka'bah? Kenapa lari-lari? Kan nggak bisa kemudian dirasionalkan. Itu namanya ta'abudi. Itu fikih. Fikih berputar di antara ta'akuli dan ta'abudi. Selanjutnya, prinsip ilmu fikih. Menurut An-Nadwi, prinsip ilmu fikih itu adalah dasar-dasar fikih yang mencakup berbagai hukum syariah dari berbagai bab pembahasan fikih. Sementara pembahasan fikih itu ada dua, yaitu ibadah dan bukan munakahat ya ini ya. Ini keliru. Muamalat maksudnya ini. Muamalat ya. Ini nanti saya ganti ini. Nah, di videonya ini saya belum ganti ini. Ini nanti bukan munakahat tapi prinsip fikih muamalat. Muamalat ini bukan munakahat tapi muamalat. Nah, mohon ini salah ini ya. Jadi bukan fikih munakahat tapi muamalat ya. Ada dua. Jadi prinsip fikih ibadah dan prinsip fikih muamalat ya, muamalat. Ini yang prinsip fikih ibadah ini al-aslu fil ibadah at-ta'abbud, bahwa prinsip dalam ibadah itu adalah dogmatis, penghambaan kepada Allah. Artinya tidak rasional sama sekali. Di penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian innallaha la yu'badu bima syirik atau bima syara'. Allah itu tak disembah kecuali dengan apa yang Allah telah syariatkan. Jadi jangan buat-buat. Salat pas kemudian sambil joget-joget, ya tidak boleh, itu namanya bid'ah dhalalah. Al-ibrah fil ibah bil mabani wal ma'ani. Dalam ibadah itu yang diperhatikan adalah format zahir. Ya, seperti apa Nabi itu dulu bersolat misalkan. Dan hakikatnya batin harus berjalan beriringan. Artinya dalam beribadah itu harus sesuai dengan bentuk formalnya dan juga hakikatnya. Selanjutnya, kalau dalam prinsip fikih muamalat, ini prinsip fikih muamalat ya, tadi kan terdiri dari itu muanakahat artinya muamalat. Al-as bina'uhu ini kalau di dalam apa namanya? Di dalam
prinsip fikih muamalat itu bina'uhu ala asasil mabadil ammah. Ya, jadi didasarkan pada prinsip universal seperti keadilan, kesetaraan, musyawarah. Al-aslu fil muamalati al-iltifatu ilal ma'ani. Dalam persoalan muamalat itu berpijak pada esensi, bukan pada bungkusnya atau formalnya. Al-aslu fil muamalah ibah. Dalam muamalat itu boleh. Ya. Pada dasarnya boleh. Kalau saya kemudian bertransaksi ini bagaimana? Boleh. Kalau saya melakukan boleh. Selama belum ada dalil yang menyatakan dilarang. Jadi lebih lebih terbuka. Kalau ibadah itu lebih tertutup. Ini hubungan fikih dan usul fikih. Fikih itu adalah proses pembelajaran untuk mengetahui hukum-hukum syariat Islam. Sementara usul fikih dapat diartikan sebagai kaedah yang dibutuhkan untuk mengeluarkan hukum dan perbuatan-perbuatan manusia yang dikehendaki oleh tadi itu. Jadi kalau usul fikih itu adalah kaedah bagaimana kemudian bisa memperoleh hukum yang dikehendaki oleh manusia. Tapi kalau kemudian fikih itu pembelajaran untuk mengetahui hukum untuk manusia sudah. Ilmu fikih merupakan produk dari usul fikih. Ilmu fikih berkembang karena berkembangnya ilmu usul fikih. Jadi kalau ilmu usul fikih stagnan, ilmu fikihnya juga stagnan. Ya. Tapi kalau ilmu usul fikihnya dinamis, maka ilmu fikihnya juga menjadi dinamis. Usul fikih lahir lebih dulu dari fikih karena fikih diciptakan dari usul fikih. Kedudukan usul fikih sebagai dasar dari fikih Islam. Tanpa pembahasan mengenai usul fikih, maka fikih tidak dapat diciptakan karena dasar usul fikih harus dipahami lebih dulu. Jadi kalau orang mau berfikih, maka setidaknya harus mengerti usul fikih. Oleh karena itu, mahasiswa Fakultas Syariah ini dibekali pengetahuan tentang ilmu fikih dan usul fikih karena Anda akan menjadi para praktisi hukum Islam. Jadi harus paham ini tentang usul fikih dan juga tentang ilmu fikih, bagaimana kolaborasi antara kedua. Terima kasih, semoga ada manfaat dan barokah pada pertemuan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi kita dari segala mara bahaya, musibah dan bala dari Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari COVID-19 ini. Wa'alaikumsalam, semoga ada manfaat dan barokah. Kita akhiri dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.